jejak beliau dalam hal ini mungkin di bidang Living Lab gitu. Sebagai informasi awal, Bu Emenda merupakan salah satu gitu ya yang sangat membantu kami dalam penyusunan program program petunjuk teknis kali ini di dalam pendekatan Living Lab yang kami bangun melalui pendanaan LPDP. Selain Bu Emenda, mungkin kami juga kemarin banyak berdiskusi dengan praktis-praktis lain seperti inisiasi dari Belanda, inisiasi dari teman-teman NTT dan lain sebagainya gitu. Pada kesempatan kali ini juga, Bu Emenda mungkin akan banyak menceritakan kepada kita semua terkait dengan tema sains yang menghidupkan bumi, Living Lab sebagai ekosistem inovasi. Beberapa hal nanti yang akan juga disampaikan lebih lanjut kepada Bu Emenda terkait dengan dukungan apa namanya inovasi teknologi hijau untuk keberlanjutan kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian alam termasuk juga mungkin beberapa best practice yang dilakukan oleh Bu Emenda baik yang ada di Banyuwangi ya Bu ya ataupun mungkin proyek-proyek lainnya gitu. Nah mungkin untuk sebagai eh, oh ya berikutnya mungkin Bu Emenda kepada Bu Emenda waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi dan menurut saya tidak ada hal yang sulit tentang Living Lab. Barangkali sebagian besar kita memang sudah melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam ekosistem hidup ini. Uh, saya boleh menayangkan ini ya biar lebih mudah dan terstruktur. Nanti lebih banyak ngobrol yang lain itu diskusi tentang yang Ya, lain. silahkan Jadi Ibu. ya Mau saya bantu atau Ibu dari sendiri? saya aja Ah deh ya, biar siap-siap. lebih Silakan Ibu. mudah ininya. Oke. Eh, oke. Apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat Ibu. Oke, Nah, baik kita mulai ya Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kita akan diskusi tentang sains yang bisa menghidupkan bumi gitu. Dengan konsep living lab dan living lab yang kita maksud ini adalah ekosistem inovasi lingkungan yang menghubungkan penelitian, teknologi, dan partisipasi Hah? masyarakat. Jadi Aku jadi lembut. harapannya Iya lah, lembut sih lah. Pelayanan kan harus lemah gemulai. harapannya nanti bahwa Living Lab ini akan sebagai dasar dalam membangun ekosistem inovasi lingkungan. Nah, saya mulai dari pada saat ini kita di PBB itu mencetuskan bahwa kita berada pada posisi menghadapi krisis planet. Dan tiga besar menjadi ke pembahasan dan topik hangat upaya terus-menerus yang dilakukan oleh setiap negara secara global. Itu termasuk diantaranya adalah ke upaya mengatasi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan. Nah, uniknya ketiga krisis ini ternyata tidak juga bisa kita apa eh, selesaikan dan intervensi dalam silo karena ketiga planetary crisis ini saling kait mengkait gitu. Nanti ke contoh eh, upaya kami di Living Lab yang kami lakukan untuk mengatasi masalah polusi eh, plastik, ternyata ada juga dampak yang dihasilkan baik positif negatif terhadap upaya mengatasi krisis dalam kehilangan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim begitu. Nah, selain tiga planetary crisis ini,
ternyata masalah lingkungan itu kan kompleks ya. Karena kompleks itu karena memang karakternya gitu, propertinya, fungsi variabel itu saling kait mengkait dan sangat terhubung gitu. Sebagai kasus begitu pada saat kita up- eh, di perkebunan kita di Sumatera, Kalimantan dan pulau besar lainnya itu melakukan pembukaan lahan atau land clearing untuk apa namanya membersihkan itu bekas tanaman-tanaman yang dari proses produksi sebelumnya itu kan kita bakar begitu. Nah, ada asap yang dihasilkan. Nah, asap tuh nggak bisa di stop gitu. Dan ternyata boundary-nya itu batasnya itu bukan hanya cuma mengumpul terakumulasi di wilayah Indonesia, bisa sampai ke negara-negara tetangga begitu. Jadi kalau persoalan lingkungan tuh memang agak sedikit uh, sulit untuk bisa dilihat dari satu kompartemen saja. Misalnya memandangnya dari litosfer saja, tanah saja gitu, atau perubahan iklim dipandang sebagai satu yang berhubungan dengan uh, atmosfer saja. Tidak bisa begitu gitu karena kompleksitas masalah lingkungan. Nah, belum lagi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan tersebut tuh selalu melibatkan selain kompleksitasnya tadi ada variasi sudut pandang. Misalnya suatu masalah lingkungan tuh diajukan akan hasil padahal fenomenanya sama gitu ya, tapi bisa aja di apa diinterpretasikan di dan difokuskan pada elemen yang lain. Dulu awal-awal kita memahami fenomena perubahan iklim pun para sains itu berada pada dua kubu. Ada yang memandang bahwa perubahan iklim tersebut itu adalah satu siklus yang natural begitu. Walaupun sampai sekarang masih tetap apa tetap ada yang masih menganut paham tersebut begitu. Tapi sebagian besar sains berdasarkan data yang sudah dikumpulkan itu mulai sepakat bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh kebanyakan aktivitas manusia yang mengemisikan gas rumah kaca begitu. Jadi variasi sudut pandang itu akan mempengaruhi kompleksitas tantangan yang kita hadapi dalam lingkungan. Belum lagi ketidakpastian informasi terkait tantangan lingkungan, apa datanya apa bisa diakses atau tidak, apakah kemampuan kita untuk mengukur besaran uh, permasalahan tersebut itu sudah ada. Contohnya yang sekarang yang kita temukan pada polutan-polutan atau kontaminan yang emerging polutan, misalnya seperti POPs atau mikroplastik, nanoplastik, itu kemampuan kita sebagai sains, secara keilmuan, kecepatan kita untuk memahami masalah dan tantangan tersebut itu juga harus harus bisa cepat untuk bisa menggambarkan besaran tantangan dan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami uh, sangat begitu dihubungi oleh tim uh, uh, dari Bestari, kami langsung memahami, wah memang benar ini memang harus dilakukan dalam bentuk ekosistem yang hidup karena lingkungan itu juga berubah, dia sistemnya itu tidak statis dan selalu akan berubah begitu. Termasuk eh, tantangan lingkungan yang kita hadapi kalau triple planetary crisis yang di-acknowledge oleh PBB 3 tadi, tapi ternyata banyak tantangan lingkungan lainnya yang masih perlu kita selesaikan. Nah, para saintis justru malah membuat apa sih yang menyebabkan kita berada pada resiko yang paling tinggi sehingga bumi ini tidak lagi berada pada kesetimbangan dan kestabilan agar kita bisa hidup nyaman di lingkungan. Kayak sekarang tuh sebenarnya kita apa berada pada posisi ada 9 batas yang sudah dikeluarkan oleh sains dan kita ternyata sudah apa namanya lewat dari batas itu ada 6 hal yang sudah kita langgar. Jadi tinggal sisa lagi. Jadi sangat sangat banyak sekali persoalan lingkungan. Jadi pada saat
program Bestari ini nanti diluncurkan dan memasukkan proposalnya, banyak sekali gaps ilmu pengetahuan dan upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan tersebut yang yang masih terbuka luas begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut. Problemnya besarnya aja yang kalau sudah dikelompokkan itu bisa lebih dari 9 gitu. Belum lagi mahap ketidakpastian, resiko yang dihadapi dan seterusnya gitu ya. Jadi selain tiga planetary crisis, ada tantangan dalam bentuk kekurangan air, kekeringan, polusi udara, deforestasi, overkonsumsi, ke ecological footprint kita yang masih terlalu besar, tidak mampu mengimbangi kapasitas yang ada di bumi, kemudian cara bertani kita yang masih belum masuk kategori sustainable dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, degradasi ke tanah, kemudian pengurangan natural resources kita. Jadi banyak banyak sekali sebenarnya ke permasalahan dan tantangan di lingkungan yang membutuhkan inovasi Bapak Ibu untuk bisa melakukan intervensi dan mengaplikasikan uh, apa ya uh, satu tidak hanya produk ya atau service atau metodologi uh, atau teknologi alat yang sangat dibutuhkan untuk bisa mengatasi permasalahan lingkungan ini. Oke. Nah, selain itu ternyata bahwa upaya kita mengatasi satu satu sektor saja, misalnya mengatasi tantangan di perubahan iklim, itu kalau dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dia sangat erat kaitannya. Pada saat kita mengatasi perubahan iklim, itu pada saat yang bersamaan dia akan berinteraksi juga dengan 16 tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah apa namanya agak sedikit familiar dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi hal ini, kita tetap berkomitmen. eh, Kalau dulu sebelumnya kan kita berkomitmen pada Kyoto Protocol. Nah, sekarang di Paris Agreement harapannya bahwa temperatur di muka bumi ini tidak akan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, upaya tersebut itu memang ya, kalau dibilang sulit, sulit. Karena apa? Saking apa? Saling kait mengkaitnya permasalahan lingkungan. Sebagai contoh, kalau di bidang kami gitu ya, sampah saja yang secara natural, secara alami itu akan bisa terdegradasi. Kalau terdegradasi, yang tadinya karbohidrat, protein, lemak, kemudian karena proses degradasi mengemisikan biogas. Nah, biogas CH4, metan, CO2, CO itu salah yang termasuk dalam apa gas-gas yang diindikasikan berkontribusi pada perubahan iklim. Dan padahal kita nggak bisa apa namanya m- melarang semua orang menghasilkan sampah yang membusuk begitu. Pada akhirnya jumlah sampah itu akan terus meningkat. Belum lagi bahwa kita melihat semakin banyak eh, jumlah penduduk di kawasan perkotaan, tapi lahan yang tersedia untuk infrastruktur persampahannya itu minim sekali. Kalaupun ada, maka kapasitasnya sudah sampai pada titik eh, penuh. Kalau dibangun lagi infrastruktur tersebut, sudah tidak ada area yang bisa dipilih gitu sesuai dengan kriteria desain. Jadi kalau dirunut ternyata kalau dipecah di tengah belum bisa. Setiap permasalahan itu harus ditarik lagi ke hulu lagi. Apa yang menyebabkan? Tapi kan tidak mungkin solusinya. Misalnya saya bilang, ya udah kalau begitu
kita kurangi aja jumlah penduduknya gitu. Tapi bagaimana boleh? Mungkin ada yang berpikiran bisa saja dilakukan seperti apa program nasional kita yang sudah lama berlangsung dari dulu sampai sekarang misalnya keluarga berencana begitu. Tapi kan sifatnya kan tidak harus paksaan, harus dua begitu. Tapi kan diberikan kesempatan untuk mengikuti program keluarga berencana tersebut. Jadi konteks untuk melihat apa penyelesaian dari kompleksitas permasalahan lingkungan tadi itu tidak hanya fokus pada satu opsi, tapi dia mungkin ada beberapa alternatif dan opsi tersebut pun itu ada kemungkinan akan menimbulkan dampak pada uh, apa tadi tantangan lingkungan yang lain gitu. Nah, selalu demikian uniknya dengan permasalahan lingkungan. Nah, karena saya apa, data yang banyak kami kumpulkan itu tentang data persampahan di Indonesia, walaupun sampai sekarang upaya upaya kami untuk bisa mengintervensi dan memberikan alternatif solusi pun ternyata belum bisa maksimal karena setiap dari 514 kota kabupaten di Indonesia itu masih banyak keluhan bahwa pengelolaan persampahannya belum selesai. Kalau dirunut gitu memang timbulan sampah kita karena jumlah penduduknya besar, itu memang ketimbulan sampahnya juga uh, besar gitu. Kita menghasilkan 53 juta ton per tahun. Nah, tapi di antara tersebut ternyata data menunjukkan bahwa upaya untuk daur ulangnya itu masih kecil di bawah 6% gitu. Nah, data inilah yang kita gunakan untuk melihat kembali apa sih sebenarnya yang apa pokok permasalahan yang akan dihadapi. Ini contoh aja sharing karena bagaimana data itu akan bisa merunut kita untuk melihat uh, tantangan dan uh, persoalan lingkungan apa yang nantinya akan dikerjakan. Nah, ini tidak spesifik langsung harus ke semua ke pengelolaan persampahan, tapi salah satu uh, yang bisa kita jadikan contoh untuk melihat bahwa masih banyak gaps yang harus kita selesaikan dari dari pengetahuan yang kita miliki dan data yang kita miliki sampai akhirnya nanti dalam bentuk intervensi solusi uh, pengendalian lingkungannya. Contohnya, pengelolaan sampah ternyata sampah tidak terpilah di sumber. Belum lagi nanti kalau saya buka pertanyaan, nanti kalau kami sudah pilah di sumber, dikumpulkannya, diangkutnya, malah dicampur kembali gitu. Jadi belum lagi praktek kebiasaan kita, karena ternyata kalau saya di trennya di teknik lingkungan gitu, saya percaya bahwa teknologi akan mampu menyelesaikan permasalahan. Ternyata tidak semudah itu gitu. Karena Indonesia itu luas, budayanya berbeda-beda, persepsinya berbeda-beda, pemikiran tentang cara mengolah yang tepat itu juga berbeda-beda. Nah, praktek pembakaran sampah di Indonesia juga masih besar. Gitu. Pembakarannya itu bukan pembakaran terkontrol ya, tapi pembakaran terbuka. Karena memang dari secara budaya dan historis dari dulu kita memang sudah melakukan hal tersebut gitu. Jadi kalau kita mengintervensi langsung misalnya, "Oh, tidak boleh melakukan pembakaran di halaman gitu. Nah, itu akan menjadi pertanyaan besar. Kurang lebih hal-hal sederhana ini yang membuka kami sadar bahwa teknologi yang kami impikan membangun apa fasilitas pengolahan persampahan dengan teknologi tertentu saja tidak cukup gitu. Jadi harus bisa memahami konteks perilaku masyarakat juga. Belum lagi hal yang lain karena kebiasaan dulu kita sampahnya ya memang masih ke kalau bahasa itunya kan masih senyawa senyawa yang bisa terdegradasi, senyawa organik yang mudah terdegradasi. Belum, tapi kita lupa bahwa komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan juga berbeda sekarang karena kita mengintroduksi material-material sintetis gitu. Tapi perubahan pola kebiasaan tersebut tidak diikuti dengan pemahaman tentang jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan.
Nah, kurang lebih gitu, belum lagi yang kita lihat sekarang uh, banyak apa kesaling kait mengkait bahwa tidak hanya teknologi yang diperlukan, tapi perlunya ada tata kelola yang diperbaiki, bagaimana cara mendanai kegiatan tersebut, operasional tersebut untuk menyelesaikan masalah lingkungan, eh, organisasi apa yang menjalankan, bagaimana ke political landscape-nya, peraturan dan regulasi yang dibutuhkan adalah hal tersebut. Nah, kurang lebih itu adalah gambaran kompleksitas dari permasalahan lingkungan yang dihadapi, khusus kalau kita melihatnya dari kacamata eh, teknik lingkungan yang fokus pada bagaimana caranya mengatasi masalah persampahan slash polusi plastik di Indonesia. Nah, sesuai dengan yang di depan tadi, ternyata kan kita memahami kalau begitu tuh saling mengkait-mengkait, jadi nggak bisa dikerjakan tuh berdiri sendiri dan satu disiplin ilmu saja. Contohnya misalnya hanya dikerjakan oleh ke alumni-alumni yang memiliki pengetahuan dan ditrain khusus di teknik lingkungan. Ternyata tidak bisa begitu, jadi perlu adanya multidisiplin, interdisiplin, barangkali transdisiplin yang diperlukan. Nah, konsep inilah yang ada di dalam metodologi Living Lab. Jadi ada dua kata kunci kepenting selain kompleksitas permasalahan dan tantangan tadi yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan metodologi Living Lab ini untuk mencari solusi dari permasalahan. Oke. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya bisa ada pentahelix 5, 6, 7 gitu. Mangga dipersilahkan Bapak Ibu yang akan mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Tapi secara garis besar sebagai peneliti dan akademisi itu akan menghasilkan pengetahuan, data, dan metodologi ilmiah. Kemudian saya tertarik sekali membaca salah satu artikel yang diterbitkan 2 tahun yang lalu. Ternyata pada proses Living Lab, salah satu aktivitas dari Living Lab sendiri, yang awal sekali pada saat kita mengko-design dan co-create uh, alternatif solusi atau alternatif uh, intervensi tersebut itu sebenarnya semuanya belajar. Jadi kalau kita punya aktor peneliti, masyarakat, pemerintah, uh, pelaku usaha itu pada saat awal pun sama-sama belajar ternyata melihat bagaimana seseorang memahami uh, yang kita anggap sebagai persoalan atau tantangan tadi gitu. Nah, itu di hal karena kan selama ini kan kita selalu lihatnya seberapa besar sih dampak dari intervensi living lab tersebut terhadap tujuan tujuannya gitu. Misalnya kalau untuk lingkungan kita tadi berarti kita berusaha melakukan intervensi atau membuat solusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Tapi pada saat itu kan tadi ada kait-mengkait antara partisipasi masyarakat, tata kelola. Pada saat co-design itu sebenarnya semua belajar memahami, berusaha memahami permasalahannya. Nah, ini yang kalau secara metodologi ini yang masih jarang masih kita masih punya banyak gaps begitu. Karena kita selalu melihat oh di ujungnya ini bagaimana aplikasi dari metode Living Lab tersebut dan apa implikasinya terhadap tujuan yang sudah di-set di awal gitu. Nah, pada saat setiap proses langkah yang dilakukan di Living Lab tersebut ternyata ada proses belajar yang dilakukan oleh setiap aktor. Eh, Masyarakat itu adalah pelaku dan sekaligus pengguna utama solusi. Dan mereka juga punya local wisdom yang harusnya itu didengarkan oleh para peneliti, pemerintah, pelaku industri atau media massa untuk bisa juga di apa diterima dan kalau memungkinkan itu diadopsi dalam intervensi atau solusi yang dihasilkan. Ya, jadi kadang-kadang kan kita kalau apa akademisi itu merasa
menggunakan kacamata akademik gitu ya, kita yang paling memahami gitu. Kita lupa bahwa ada lokal konteks yang memang diperlukan dalam mencari intervensi atau solusi apa yang perlu itu di apa dalam mengejar target kita tadi, termasuk di dalamnya local wisdom. Pemerintah pusat, pemerintah daerah itu membuat kebijakan regulasi yang dan menyediakan fasilitasnya. Dan industri termasuk di dalamnya adalah stakeholder dan aktor penting dalam uh, living lab ini. Oke, sekarang ini kalau webinar itu sebenarnya agak sedikit ini saya nggak bisa melihat pesertanya pada saat yang bersamaan. Apakah? Oke. Bener-bener Bu. Jadi nanti saya ngomong sendiri terus pesertanya udah kabur ini. Oke. Nah, sekarang saya bagian pertama itu adalah pengantar berarti sebenarnya kita punya banyak sekali tantangan di lingkungan poinnya itu key message-nya. Dan itu sangat kompleks saling berinteraksi. Kadang-kadang kita fokus satu ternyata yang kita fokuskan itu akan berdampak pada aktivitas yang lain gitu. Sebelum saya lanjutkan ke peran Living Lab dan contoh yang kami kerjakan di Living Lab di di salah satu kecamatan di Jawa Timur. Saya stop ini dulu ya karena kan ini udah berapa menit nih? 20 20 menit lebih gitu. Karena kalau terus aja namanya dosen ya Bapak Ibu ya pasti langsung aja maunya bicara terus gitu. Kalau saya berikan kesempatan untuk bisa memahami dari kalau tertarik dari aspek ke lingkungan bagaimana Living Lab berperan sebelum kita masuk ke dalam presentasi berikutnya. Baik. Mau kita sambil buka tanya jawab dulu mungkin Bu Emenda? Boleh saya rasa lebih bagus berinteraksi gitu. Tadi ininya Ya. aja apa namanya triggernya aja untuk Ya. berdiskusi. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mungkin untuk kesempatan kali ini sebelum mulai ke diskusi tanya jawab, kami dari PMO Program Bestari Saintek juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa sosialisasi pertama kita sampai dengan web series kali ini semuanya sudah disatukan dalam link materi yang sudah kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa akses semuanya. Jika Bapak Ibu juga mengalami kendala bantuan teknis di IT, nanti Bapak Ibu juga bisa isi linknya. Kita juga ada grup bersama Bu Emenda untuk memudahkan diskusi secara WhatsApp, sekaligus juga untuk presensi kegiatan hari ini. Nah, untuk sesi tanya jawab kali ini mungkin nanti akan ada lagi di akhir, tapi untuk yang saat ini fokus ke materi yang tadi disampaikan. Boleh sekali, semisal ragu dengan, sepertinya banyak yang ragu gitu, Bu Emenda terkait dengan apa namanya ajuannya, semisal bingung dan lain sebagainya, butuh validasi dan lain sebagainya, disampaikan saja lebih lanjut gitu. Nah, di sini sudah ada Bu Saidah Ubara ya. Silahkan mungkin Bu Saidah mau open mic Bu untuk pertanyaannya. Ya, ya. Ah, Silahkan Ibu. iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ini di luar lingkungan ya, Pak. Saya menghadapi masalah sebenarnya di satu tempat dia penghasil produk unggulannya ada, kemudian ada hasil tanaman yang lain, tapi aspek yang perlu ditangani itu banyak. Jadi ada beberapa, ada aspek produksi, ada aspek manajemennya, kemudian ada aspek pemasaran. Nah, apakah di dalam program Bestari ini dibatasi karena masalahnya kan hanya 1 tahun. Kami khawatir nanti nggak akan selesai ya kalau di semuanya ditangani. Sementara ini sudah pernah kami lakukan PKM hanya 1 tahun, tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Eh, Kira-kira gimana Pak? Nanti jawabannya Bapak, apakah ini saya harus membatasi aspek itu tadi, ataukah yang kemarin saya dengarkan Zoom-nya itu bisa dilanjutkan tahun berikutnya. Nah, ini bagaimana? Apakah RKA-nya juga harus kalau di PM UPUT kan per tahun ya Pak ya, tapi berkelanjutan gitu. Apakah seperti itu gitu? Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emenda mau langsung dijawab, Ibu? Oke. Ini menarik ya, Ya, Bu ya. Satu iya tahun, menarik meski memang. permasalahannya kompleks, kita punya keterbatasan 1 tahun. Iya, saya sendiri Bu Saidah kemarin pada saat apa technical meeting dan pembuatan technical eh, apa kriterianya itu memang sudah memahami harus multi years gitu. Kalau khusus ini karena living lab itu seperti tadi iterasinya nggak bisa selesai satu. Belum lagi kalau nanti mau melihatnya dari hulu hilir gitu. Eh, tapi pada akhirnya sih secara administrasi itu memang yang diperbolehkan 1 tahun dulu begitu ya. Nanti kalau dipertimbangkan lagi untuk tahun berikutnya begitu. Dari seperti biasa Bu, kalau penelitian kadang-kadang kita harus ikut administrasi. Tapi memang saya sependapat dengan Bu Saidah gitu. Kalau boleh sih kemarin usulan kita lebih dari 1 tahun ya minimal 2 tahun dulu gitu. Dan kemarin kita juga sudah berupaya untuk bisa mengkat di bagian manakah yang mungkin nanti sebenarnya ini solusi alternatifnya sudah ada begitu. Jadi uh, ap- salah satu ya Bu ya, mungkin yang dilihat kalau tadi ada produksi pemasaran, Ibu mungkin pilih salah satu yang mana yang di user testingkan untuk 1 tahun ini gitu. Jadi sudah ada solusi alternatifnya. Barangkali itu adalah salah satu cara uh, yang bisa kita kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan waktu gitu. Tapi kalau secara konsep dan prinsip saya sependapat dengan Bu Saidah itu memang kalau kita mau dari hulu ke hilir kompleksitas masalah menyelesaikan masalah semuanya ya memang tidak akan bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Kurang lebih begitu Bu Saidah. Mohon maaf Bu, jadi proposal yang kami ajukan itu kita batasi ya dengan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun begitu ya Bu. Ya, sesuai dengan output yang diharapkan. Jadi kan dia kan harus jelas ya kan masuknya apply jadinya ini berarti harus ada uh, ya ada hasil apakah dari user testingnya itu misalnya kita udah dapat barrier tuh apa sih barriernya dari sisi teknologi dari sisi apa market dari sisi industri dari yang dan seterusnya gitu. Jadi nanti uh, untuk yang berikutnya berarti kita harus ikut call berikutnya lagi dengan proposal baru dengan testing yang berikutnya. Kalau masih ingin melihat apakah solusi dan alternatif yang kita dan intervensi yang kita berikan tadi itu em, apa namanya? Kalau dari metodologinya ke Living Lab ya memang harus itu yang dilakukan. Sekarang user testingnya khusus tentang ini begitu. Nanti di refine lagi berikutnya ikut call berikutnya lagi untuk user testing berikutnya. Saran saya sih begitu, Bu. Iya, baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Saida. Ini ada pertanyaan lanjut Ibu, Bu Emenda di kolom chat dari Pak Arif Hidayat terkait dengan bidang pendidikan. Berencana mengajukan Living Lab dalam hal menghubungkan praktek sekolah nyata dengan praktik calon guru akademisi dalam satu platform sehingga proses pembelajaran menjadi lab hidup. Apakah ini masuk kategori Bestari, mungkin kategori dalam pendekatan living lab-nya, atau mungkin ada alternatif lain gitu, Bu Emenda? Hmm. Praktek sekolah nyata dengan oke. Oke. Nah, oke. Sama seperti tadi ya. Makanya saya mulai itu dari kenapa sih kita butuh living lab? Iya. Mengapa kita perlu metodologi living lab ini gitu? Kalau problemnya straightforward misalnya oh saya mau mentrain guru baru misalnya dengan kemampuan tertentu uh, tanpa ada misalnya apakah pengaruh ini akan mempengaruhi yang lain itu kan em, satu arah ya mudah-mudahan pemahaman saya benar ya Pak Arif jadi kalau straightforward tidak akan pernah bisa diselesaikan sekali dan kita tidak perlu menggali-gali ke apa eh, permasalahan di awal harusnya tidak perlu juga sih ke metode living lab-nya. Tapi jika seperti tadi bahwa
training tersebut itu akan apa mempengaruhi ke bidang yang lain. Nah, itu mungkin masuk ke dalam skema ini gitu. Tapi kalau apa apalagi yang sifatnya rutin gitu ya, memang selalu dilakukan. Nah, itu harusnya bukan masuk ke dalam bagian ke apa metodologi living lab. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Baik, mungkin satu lagi ya Bu Emenda sebelum kita lanjut ya. Ini ada Ibu Jenny dari Poltek Tual. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Cahyono, Ibu narasumber yang kami hormati. Yang ingin saya tanyakan di sini Bu terkait dengan pengusulan proposal ini. Kebetulan saya dalam hal ini sementara mengembangkan produk biodegradable plastik dari rumput laut. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, di dalam persyaratan itu adalah untuk living lab itu industri, kemudian akademisi, masyarakat dan pemerintah. Mungkin karena kami di sini adalah daerah yang paling sangat kecil, Bu, yang titik di kalau kita lihat di peta itu sangat kecil, Bu. Kami tidak memiliki industri besar. Seperti itu, Bu. Nah, apakah yang dimaksudkan di sini industri besar, industri kecil, menengah, ataukah yang UMKM itu loh, Bu? Yang persyaratannya misalnya dia baru berjalan 2 tahun ataukah 1 tahun di dalam berproduksi. Seperti itu, Bu. Apakah kami bisa dibantu di daerah ini ataukah mungkin tanpa UMKM misalnya seperti itu. Dari tahun yang pertama mungkin kami masih bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata yang bagaimana saya bisa mengembangkan plastik biodegradable ini untuk mengurangi sampah yang ada di daerah pesisir tempat wisata yang sangat luar biasa di daerah kami, pasir terindah di dunia lah Bu, seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Fajar. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bu Jenny. Silakan Ibu. Baik, Bu Seni, selamat pagi, pagi menjelang siang ya kalau udah Ya, di timur. ya di sini. Eh, kalau pendapat saya sih, saya nggak kalau saya yang ditanya, saya nggak concern harus besar atau kecil. Yang penting industrinya itu ditanya. Apalagi ini kan berhubungan dengan menghasilkan satu produk. Apakah sebut UMKM yang ada di sana pun ya boleh atau industri kecil atau startup. Justru kami dulu Bu industrinya memang kami bekerja sama ada yang besar, tapi pada saat pelaksanaannya kami menggunakan startup juga gitu untuk bisa menjembatani antara masyarakat dan industrinya gitu. Nah, kalau untuk daerah kecil misalnya industrinya juga baru berdiri, baru baru memahami bagaimana caranya eh, membuat dan memproduksi biodegradable plastik gitu. Tapi kan memang tadi fokus permasalahannya itu udah diidentifikasi, Bu. Ini menyelesaikan masalah polusi lingkungan gitu. Nah, itu di highlight kompleksitas tersebut, tapi mengintroduce memperkenalkan plastik biodegradable pun kan harus ada keberterimaan masyarakat, apakah produknya diterima, seberapa sulit, apakah ke bahan baku pasti tersedia karena kan ada banyak rumput laut di sana begitu. Tapi apakah rumput laut itu yang diambil khusus untuk memproduksi ini akan mengganggu kebutuhan yang lain gitu? Karena kita kan ujungnya ke arah sustainability. Apakah selama ini rumput laut lebih diutamakan untuk menghasilkan menambah intake nutrien apa intake makanan untuk justru buat manusia begitu dibandingkan dengan memproduksi eh, bioplastik yang ada gitu. Nah, itu kalau bisa disampaikan berarti eh, nggak usah terlalu khawatir Bu tentang besaran industri yang dihasilkan. Asalkan tadi kan di metodologi Living Lab tuh jelas bahwa kita ingin mengintervensi dalam hal ini kasusnya Bu Seni kan berarti produk bioplastik dari rumput laut gitu. Oh, ya benar. Apakah upaya memproduksi
apa bioplastik itu akan membantu eh, value change yang lain yang selama ini sudah ada gitu. Sebenarnya kan rumput laut misalnya ya udah diambil untuk yang utama gitu, kebutuhan utama dulu gitu. Nah, kemudian dilihat seberapa besar kemampuan, apa halangannya kan dalam apa metodologi living lab itu semua kita pahami. Dari sisi pemerintah, apakah ada ada batasan khusus yang harus diperhatikan dari sisi masyarakat, apakah masyarakat itu mampu apa beradaptasi juga dan mampu menerima plastik biodegradable gitu. Terus nanti bisa saja ya, misalnya yang sekarang itu di pasar itu ada plastik degradable. Tapi plastik degradable belum tentu 100% biodegradable begitu. Nah, tapi disebutkan bahwa ini bisa dikomposkan gitu. Tapi ternyata lupa ada bahan pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat yang dimaksud dengan pengomposan dari plastik degradable tersebut itu adalah pengomposan engineering gitu, direkayasa dulu, tidak bisa seperti kulit pisang yang kalau kita buang tuh langsung terdegradasi misalnya. Jadi ada ada apa namanya ke ilustrasi bahwa eh, intervensi solusi ini tadi itu tidak akan mengganggu atau menjadi penghalang pada aktivitas yang lain. Jadi nggak usah terlalu khawatir Bu Seni tentang mudah-mudahan ini se apa dalam kriteria itu juga tidak dinyatakan industrinya harus sekelas food and apa beverage industri besar sekelas Unilever atau sekelas Danone gitu kan tidak seperti itu juga. Baik, Ibu. Mudah-mudahan benar ya Pak Pajar ya. Oh, Kalau betul banget, Bu. Ya, Aman, soalnya terima kasih khawatir banyak Bu juga Bu Ceni. Ada kalau tanggapan dulu mungkin Bu Ceni sebelum ya, kita lanjut. silakan. Ya, jadi maksud saya itu karena saya khawatir ketika kita sudah mencoba melakukan proposal dan submit ternyata harus ada industri besar seperti itu. Karena memang saya sudah mencoba Bu untuk membuat plastik biodegradable itu. Jadi ada uh, plastik produk pertamanya itu kita jadikan sebagai plastik dan limbahnya itu juga kita manfaatin sebagai liquid premium untuk pupuk. Seperti itu Bu. Jadi itu yang kami harapkan ke sana. Jadi untuk membuat plastik-plastik itu juga yang kami desain itu ada plastik yang sudah langsung dibungkus makanan gitu Bu. Jadi kita makan plastik itu langsung dengan makanannya. Jadi memang higienitasnya itu terjamin seperti itu. Jadi dia benar-benar biodegradable banget gitu. Terima kasih Bu untuk masukannya. Semoga kita Yap. bisa memenuhi persyaratan. Baik, terima kasih banyak Bu Ceni atas apa namanya ruang diskusi. Bu Emenda mau kita lanjut paparannya dulu atau mau tanya jawab kembali nih masih ada satu orang juga nih Bu untuk. mangga aja. Ah ya, satu satu lagi mungkin ya Bu ya. Ya, boleh. Soalnya saya lihat sebenarnya ini semangatnya tuh melihat apa bisa nggak bisa apa membuat proposal untuk call-nya kan ya. Jadi kalau Betul. tadi itu hanya memberikan perspektif gitu, kita banyak apa ya kalau mau dihubungkan Living Lab dengan menyelesaikan tantangan lingkungan, banyak sekali yang masih lowong yang kita perlu mendekatkan antara sains dan kebutuhan aplikasinya di masyarakat gitu. Izin bertanya, Prof. Eh, sebentar Ibu, mungkin raise hand dulu ya Bu ya. Nanti biar Oke, siap. agak urutannya agak ya Bapak Ibu yang lain biar nanti kebagian juga. Silahkan mungkin Ibu Ismi dari Poltek Bosowa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fajar, Prof. Emenda atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin perihal tentang penelitian saya sebelumnya. Jadi kami itu pernah melakukan penelitian di suatu pulau. Jadi masalah pulau itu di awalnya adalah salah satu mesin pengolah plastik yang kemudian tidak dimanfaatkan karena masalah keterbatasan listrik. Jadi itu sudah ada solusinya dari hasil penelitian kami kemarin. Kemudian yang menjadi masalah adalah masalah penanganan sampah yang ada di pulau itu. Yang itu mungkin akan kemudian akan kami jadikan sebagai materi untuk program besar ini. Jadi Itu.
Tapi Kalau dalam hal ini ada mungkin saya agak bingung juga di kondisi yang ada di lapangan bahwa eh, di lapangan itu memang waktu kemarin kami lebih ke anorganik, tetapi sekarang memang program pemerintah juga mendukung program pengolahan sampah organik. Jadi satu hal yang mungkin kami mau samakan dengan program pemerintah di satu sisi dan kemudian melanjutkan dengan program yang sebelumnya kami lakukan. Apakah dengan eh, apa namanya dua case yang kami angkat ini organik dan anorganik, kemudian masalah sosial dari masyarakat itu bagaimana mereka harus dikuatkan cara memilah sampah dan lain-lain itu apakah itu diramu bisa di dalam satu program ini atau mungkin saya perlu ambil ininya saja seperti itu Bu. Mungkin butuh arahannya Bu. Terima kasih. Bu Emenda, saya jadi ingat paper Ibu, sepertinya mirip Bu. Iya benar. Baik. Jadi begini Bu, kan kalau kalau dari awal kita menggunakan metodologi Living Lab itu kita nggak akan apa namanya terima alat yang kalau kita nggak punya listriknya nggak kuat. Iya, karena itu salah satu yang memang harus apa namanya yang dikejar dan ternyata ditangkap oleh DT Saintek di dalam program Bestari ini gitu. Jadi uh, nah memang Kak, harusnya itu bisa dihindari, Bu. Tapi terlepas dari itu dihindari, tapi sebenarnya Ibu sudah berupaya menghasilkan alternatif untuk bisa mengatasi apa mengatasi ketidaktersediaannya listrik dan daya listrik yang di kepulauan. Nah, untuk pertanyaan Ibu berikutnya, apakah eh, batas dari apa proposal yang diajukan itu menyelesaikan masalah tertentu atau sama seperti tadi mulai dari kebiasaannya. Menurut saya sih untuk konteks 1 tahun sama seperti Bu yang bertanya di awal Ya. tadi, Ibu harus memilih yang mana bisa diselesaikan. Ibu kalau mau memberikan alternatif solusi, kira-kira feedbacknya dari berbagai perspektif tadi dari berbagai dari pemerintah ada dari pasarnya ada masyarakat bersedia menerima uh, kemudian uh, bukan hanya urusan alat jadinya Bu jadi apakah alat tersebut itu bisa dioperasikan dan sesuai dengan kapasitasnya sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh masyarakat gitu jadi harusnya Bu Ismi yang nanti melihat untuk eh, lini masa selama 1 tahun, apakah bisa juga mengeksplor bersamaan upaya eh, lebih dari satu jenis sampah yang dikelola. Tapi kalau lihat metodologi kan sebenarnya kita apa namanya instrumen yang kita gunakan itu kan sama ya Bu, cuma untuk bisa memahami apa apa kendalanya, apa yang dirasakan pengguna operator alatnya, masyarakat yang membuang sampahnya, itu kan perlu waktu lumayan Bu. Satu responden itu mungkin Ibu bisa 30 menit sendiri gitu ya, untuk satu case, satu alternatif solusi. Kalau Ibu punya beberapa, berarti waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan Bu Ismi dalam menentukan apa saja yang dimasukkan dalam kok. Ya, terima kasih banyak, Prof. Baik, eh, Bu Ismi, terima kasih banyak Ibu. Ini sepertinya semakin banyak yang bertanya, Bu Emenda. Bagaimana Ibu? Mangga aja sih kayak kayak gini saya ikut Pak Mas Fajar aja lah. Ya, tapi Ya, ibu-ibu ini maksudnya tuh saya berdasarkan pengalaman kami yang sudah kami lakukan living lab sebelumnya ya. Jadi mohon dicermati tadi jadi alasan administrasi, logistik tuh ternyata penting dalam menyelesaikan apa namanya proses sebagian dari proses living lab ini gitu. Itu yang jadi bahan pertimbangan. mungkin saya usul Bu untuk bisa dilanjutkan yang paparannya agar tadi apa rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa jadi lebih
tergambar gitu terkait dengan itunya. Silakan Ibu. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Nanti kita lanjut apa nih ke 15 menit begitu ya. Setelah itu saya akan stop dulu lagi dan kita akan terima pertanyaan lagi gitu ya untuk bisa memudahkan. Mudah-mudahan bisa selesai sampai kasus kita sederhana aja gitu. Sederhana aja dan itu juga tidak kita selesaikan dalam 1 tahun untuk hal yang sederhana. Jadi bisa jadi gambaran Bapak Ibu untuk bisa memilah-milih yang mana yang akan dimasukkan ke dalam proposal. Oke. Untuk dia nih, untuk Izin Mas, Iya. Oh, izin Ibu. Mas Fajar. Eh, iya, silakan Ibu. Saya ya, izin izin dulu Bu Wadirdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Prof. Saya Waalaikumsalam. Mahyati dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, Prof. Assalamualaikum. Aduh, kenapa tidak? Waalaikumsalam. Ibu suaranya agak sedikit Agak putus ya. agak putus-putus Bu. Iya, iya mungkin jaringan di sini yang tidak. Sud- Apa suara saya, Prof? Mangga Bu, dilanjutkan aja, tapi memang suaranya Ya, agak terputus-putus. ya, izin Prof. Sama dengan Ibu Ismi, saya juga pemerhati lingkungan, Prof. Sekarang ini izin kami berada di Konsorsium Baterai Nasional, Prof. Yang kemarin dari Kementerian Bima, apa Kementerian Ristek Dikti. Kedengaran ya, Prof? Kedengaran Ibu? Ada. Oke, ini juga maaf saya lagi pakai HP jadi tidak terlalu ini. Eh saya langsung to the point ya, Prof. Eh satu di daerah kami itu salah satu daerah itu ada penghasil jagung yang terbanyak di Sulawesi Selatan, Prof. Kenapa tidak bisa? Bu, Bisa bisa kedengaran ya? bisa Ibu, bisa Ibu. Ya. Saya lanjutkan, maaf saya to the point langsung Pak Fajar seperti yang semalam apa pernah yang saya sampaikan ya Pak Fajar ya. Jadi ada beberapa daerah termasuk di Sulawesi Selatan itu penghasil jagung terbanyak, eh, jagung pakan industri untuk pakan ayam. Nah, dari jagung industri itu ada beberapa limbah yang sampai saat ini belum terselesaikan permasalahannya. Ya, malah bisa menghasilkan polusi udara. Nah, ini yang jadi latar belakang penelitian yang kami akan ajukan di Bestari, Prof. Eh, untuk penelitian-penelitian terdahulu sebagai background dari penelitian saya itu sudah alhamdulillah sudah sejak 2019 kami melakukan itu. Kami mau mengajukan menjadi living lab. Jadi itu saja mungkin saya yang saya bisa tanyakan bagaimana caranya limbah pertanian living lab untuk masyarakat setempat, misalnya menjadi bahan baku aktif bersertifikasi misalnya, atau untuk bahan-bahan yang lain, Prof. Bisa begitu. Mohon arahannya. Makasih. Mohon maaf ini terkendala jaringan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Mahyati. Silakan Prof. Emenda mungkin. Oke, baik.
Kalau yang dimaksud oleh Bu Mahyati itu adalah mencari em, proses apa untuk apa namanya menyisihkan eh, polutan yang ada di limbah eh, tersebut itu kan mungkin kurang tepat untuk masuk ke program Bestari ya. Barangkali yang fundamental gitu, teknologi apa yang diperlukan. Namun, jika pene, apa, hasil penelitiannya sudah ada dan ingin melihat apakah apakah proses slash teknologi yang ditawarkan tersebut sebenarnya bukan untuk industrinya, tapi buat masyarakat yang meng, apa namanya, memanfaatkan eh, jagung dan ternyata masyarakat tersebut itu adalah sumber pencemarnya, artinya sumber yang menghasilkan limbahnya, mungkin akan menarik dikerja karena dia akan menghasilkan satu kompleksitas masalah yang lebih. Jadi bukan urusan ada limbah, bagaimana mencari proses atau konfigurasi proses untuk mengolah limbah saja gitu. Karena kalau itu berarti skemanya ada di skema penelitian yang lain gitu. Tapi jika sumber pencemarnya itu adalah dari masyarakat dan sampai saat ini masyarakat eh, apa belum tahu, nah itu mungkin akan menambah apa namanya eh, kalau saya bilang kompleks itu bolak-balik itu namanya circular logical thinking ya. Jadi akan menambah aktor yang terlibat dalam dalam penyelesaian masalah. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam skema ini, Bu. Iya, Tapi kalau hanya proses iya, Prof. Iya, proses efisiensi, bagaimana menyisihkan enggak, Prof. Ya, hutannya, nah itu enggak, Prof. harusnya Enggak. di Ya, skema yang lain ya, gitu. jadi enggak, Prof. Begini izin. Maaf ini Prof, jaringan saya agak-agak terkendala. Ya, Prof, betul tadi yang dikatakan Prof disarankan bahwa ini memang bukan cuma membuat produk, Prof. Bukan karena aplikasi dari penelitian kami dari 2019 itu kami sudah lakukan dan sudah termasuk ada beberapa paten yang mau kerjakan di daerah tersebut sebagai sumber apa polutan itu tadi karena masyarakat belum mendapatkan tambahan ekonominya, Prof. Sementara bahan bakunya banyak. Itu eh, hasil-hasil penelitian kami yang akan kita bawa ke masyarakat yang memiliki permasalahan tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan apa menjadi laboratorium apa living laboratorium kami begitu Prof. Eko, ekosistem begitu. Mungkin begitu Prof. Oke, kalau begitu sih menurut Bisa ya Prof. ya, bisa dong, Bu. Yang pasti ada interaksi, ada satu inovasi pengetahuan dari apa yang sudah kita punya itu ingin diterapkan. Nah, bukan masyarakat tuh bukan cuma masyarakat aja kan, ada pemerintah daerah misalnya pihak kecamatan atau pihak yang lain yang ternyata kan terkena dampak juga. Jadi menurut saya sih selama bukan hanya mengurus tentang konfigurasi instalasi untuk mengolah limbah, harusnya bisa dalam skema ini gitu. Apalagi dia ada keterkaitan tentang bahwa eh, produk atau intervensi yang dilakukan itu akan berinteraksi dengan tidak hanya dengan masyarakat luas, tapi misalnya menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, kemungkinan ada apa timbulnya pasar baru gitu, buyer baru, penerima baru, itu harusnya bisa masuk dalam skema Living Lab. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Terima Mahyati. kasih Prof. Terima kasih arahannya. Terima Ya, kasih. ya, mungkin Bu
Emenda, lanjut sebentar kali ya Bu ya, biar Ya. nanti. Mohon izin Bapak Ibu yang sudah raise hand, kita lanjut materi sebentar. Oke, kita lanjut dulu ya, eh, Bapak Ibu. Semangat nih semuanya, mudah-mudahan semuanya lancar-lancar nih bisa didanai. Oke, nah peran Living Lab ya seperti tadi karena gini kan kita ada sesuatu alternatif intervensi nih, tapi yang mana yang paling paling appropriate gitu sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, kita untuk bisa memahami tersebut berarti kita harus melibatkan aktorsnya kita tadi stakeholdernya begitu. Nah, upaya tersebut. Nah, ini saya skip aja ya. Kenapa Living Lab itu apa digagas pertama kali? Sebenarnya ini adalah metodologi yang relatif baru ya karena diperkenalkan tuh tahun 1990 walaupun udah 30 tahunan lebih tapi tetap saja memang tujuannya itu adalah melihat seberapa besar sih keberterimaan masyarakat terhadap produk dan teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan perusahaan gitu. Jadi langsung bisa kita lihat boundary-nya. Tapi kenapa harus living lab gitu? Ternyata kan tadi living lab tuh eh, apa menggambarkan eh, bahwa kalau kita mengerjakannya straightforward nih, saya punya produknya itu langsung dilempar ke pasar itu. Nah, belum tentu juga diterima dan apalagi kalau misalnya user terakhirnya itu adalah masyarakat, ternyata produknya bukan bukan riset produk ya Bapak Ibu gitu ya karena di awal salah satu kata kunci dari Living Lab itu semua aktornya itu terlibat dalam gagasan mendapatkan ide untuk mencari solusi gitu. Itu kata kunci sebenarnya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan. Apakah gagasan ide yang timbul untuk menyelesaikan masalah ini sudah melibatkan stakeholder atau aktor yang terlibat dari awal. Jadi bukan straightforward, misalnya saya peneliti nih, saya langsung bilang, oh ini nih solusinya, saya akan lempar ke pasar. Kalau itu ya market produk saja begitu, bukan living lab. Tadi pada saat menciptakan alternatif tersebut, saya mengajak semua stakeholder. Salah satu karakteristik dari living lab adalah itu, Bapak Ibu. Jadi, jadi Living Lab itu adalah ekosistem inovasi yang terbuka yang mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengujian solusi alternatif dalam lingkungan kehidupan nyata. Dan solusinya tersebut pun itu muncul karena kita berinteraksi dengan stakeholdernya tadi di awal. Jadi kalau lihat tuh kan harusnya ada co-creation. Apalagi tadi para apa namanya pemerhati Living Lab ini sudah melihat pada saat proses awal co-creation pun itu sebenarnya semuanya belajar. Saya sebagai engineer, saya belajar melihat apa kesulitan, apa ide dari masyarakat, apa kesulitan dari pemerintah, memahami mengapa pemerintah mengajukan, oh ini seharusnya dikerjakan dengan cara ini gitu. Kemudian saya memahami, nah itu salah satu hal yang mendasar kalau kita menggunakan metodologi living lab. Jadi bukan straightforward. Oh saya ini udah tahu nih caranya ini memanfaatkan limbah nih pas memanfaatkan limbah pasti kan banyak menyelesaikan masalah lingkungan gitu. Tapi bentuk pemanfaatannya itu adalah hasil dari co-creation antara semua stakeholder yang terlibat. Jadi melibatkan kerjasama interaktif antara pengguna dan masyarakat, akademi dan industri mulai dari awal sih sebenarnya. Nah, um, oke. Karena tadi kan kita dibatasi ya, Bapak Ibu ini ya, skemanya 1 tahun, ternyata tidak semudah itu meloloskan skema multi untuk Living Lab. Jadi kita harus memberikan gambaran, mungkin hintnya begitu ya, memberikan gambaran bahwa proses ini misalnya kita cut proses metodologi Living Lab-nya itu di ujung gitu. Tapi di awal di background studinya setelah digambarkan bahwa proses metodologi Living Lab dalam co-creation-nya itu tidak apa namanya bukan tiba-tiba ujuk-ujuk saya udah punya produk ini dari hasil penelitian kami sebelumnya langsung ingin dilihat apa bagaimana keberterimaan masyarakat gitu. Nah, kalau
kalau saya memahaminya itu tidak be- belum melakukan keseluruhan living lab. Nah, kalaupun kita dibatasi oleh waktu, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah menceritakan secara kronologis bahwa proses co-creation dan eksplorasinya itu sudah dilakukan sebelumnya sampai kita pada upaya yang eksperimennya, misalnya di user testing. Eh, Tahap uji coba nyata di lingkungan. Tapi pada saat tahap uji coba nyata di lingkungan itu kan bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat karena masyarakatnya sudah dilibatkan dari awal dan hasilnya pun harusnya bisa tergambarkan dari laporan Bapak Ibu gitu dibandingkan dengan misalnya yang tadi kita sebagai apa peneliti menghasilkan produk atau alternatif intervensi tanpa ada berinteraksi dengan stakeholder yang lain gitu. Eh, itu salah satu karakteristik penting dan kalau yang ini sih masih masih agak sedikit abu-abu ya, tapi kalau lihat prosesnya tadi bahwa memang harus user centric, harus real world eksperimen berarti ya kondisi di lapangan yang sebenarnya yang kita uji coba melibatkan multi stakeholder collaboration. Ya, ini harus tergambarkan. Kalaupun seperti tadi saran saran kami supaya secara administrasi dan logistik itu memenuhi, kita memberikan background bahwa penelitian ini sudah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya di awal dan untuk 1 tahun ini ingin melanjutkan pada tahapan berikutnya begitu. Kalaupun belum selesai kan namanya ke living lab, living gitu kan. Ekosistemnya hidup kalau kata Pak Yudi berarti harus harus tetap berarti harus diperbaiki lagi, refine lagi dan seterusnya. Tidak tidak dalam 1 tahun ini. Mungkin kita targetnya ini 1-2 kali user testing, 1-2 kali refinery atau misalnya hanya mampu sampai 1 kali. Nah, itu yang kita lakukan. Tentang creation dan melibatkan apa stakeholdernya di awal tuh harus bisa digambarkan dalam proposal. Saran saya sih begitu Bapak Ibu. Ini saya skip aja ya benchmarking karena ada beberapa di nah di Indonesia pun sudah mulai ada itu dengan skala kota melakukan proses living lab jadi ekosistem hidupnya diharapkan. Nah, ini contoh yang kami kerjakan dengan beberapa peneliti dari BRIN dan beberapa universitas di Indonesia ada ITS, ada ESA Unggul, ada Erlangga, Universitas Erlangga, kemudian ada apa lagi di Ponorogo ini kami lakukan mengimplementasikan living lab tapi punten Bapak Ibu tadi yang ke universitas yang kami sebutkan belum masuk di dalam apa logonya belum masuk dalam ini. Jadi kurang lebih permasalahan isu kami itu sebenarnya adalah bagaimana secara sistematik itu bisa mengurangi sampah plastik di Indonesia society. Tapi case tadinya kami ambil kecil karena kami tahu sama sebagai peneliti kita menyadari bahwa ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan periode yang diberikan oleh uh, funder untuk melakukan penelitian gitu. Nah, saya mungkin stop di sini dulu ya, Mas Fajar, sebelum saya share apa yang kami lakukan di Banyuwangi. Kita lihat bahwa metodologinya tadi udah bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Jadi pertanyaan yang tadi itu karena kan belum masuk ya poinnya. Tapi karena ada problem administrasi dan logistik yang harus bisa kita, tapi menjelaskan bahwa proses living lab dari awalnya itu memang sudah dilakukan, bukan ujuk-ujuk seperti apa ke riset pasar dari produk gitu, berbeda dengan living lab. Ya. Baik, eh, terima kasih banyak Bu Emenda. Semakin jelas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tadi ada beberapa pertanyaan yang sepertinya terjawab dengan materi. Nanti bisa paralel untuk Bapak Ibu juga iterasi lebih lanjut gitu. Nah, di sini sudah ada Bu Endang Visia. Silahkan mungkin Bu Endang. Ya, bisa kedengaran Bisa, Pak bisa, Fajar dengan bisa, Prof. Emeda. bisa Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. dengan Bapak Fajar.
Nah, Yang di Ibu. sini yang ingin saya tanyakan, nah yang pertama itu kan kelompok atau tim kami akan mengangkat tema tentang apa pengelolaan limbah atau ampas kopi dari mitra kami. Mitra kami ini apa SMK yang ada rumah produksi kopi. Nah, jadi kopi tersebut rencananya akan kami olah menjadi yang pertama itu bioetanol, bahan dasar bioetanol, yang kedua pupuk organik cair. Nah, apakah ini bisa dikategorikan nanti ke dalam apa skema Living Lab ini? Prof. Emenda, mohon pencerahannya. Oke, sama sih gini Bu. Kalau kalau kita karena misalnya begini, kalau saya ingin mengetahui performa konfigurasi proses eh, atau unit operasi apa sajakah untuk bisa mengolah limbah tersebut, mungkin skemanya kurang tepat untuk skema Bestari, tapi bisa untuk skema penelitian yang lain uh, karena di situ kita bekerja sebagai peneliti yang mencari apa efisiensi, kinerja reaktor, bagaimana caranya mengolah limbah gitu. Kalau pendapat saya sih itu lebih cocok diajukan untuk penelitian yang lain. Eh, Namun kalau kalau nih misalnya penghasilnya ini SMK, SMK itu ke apa dan limbah yang dihasilkan itu ternyata misalnya so, sudah terlalu besar, banyak yang menimbulkan permasalahan bukan hanya di SMK-nya gitu tapi udah menyebar ke masyarakat sekitar, udah ada protes, sudah ada yang lain. Nah, itu kita bisa pertimbangkan bagaimana caranya mencari solusi yang diterima oleh eh, apa masyarakat, pemerintah daerah, penghasil limbahnya, kita sebagai peneliti yang memberikan masukan. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam skema ini. Tapi kalau seperti tadi, ingin mengolah limbah yang dihasilkan, kemudian mencari efisiensi bagaimana menyisihkan limbah tersebut gitu supaya bisa diterima dibuang ke lingkungan, itu mungkin skema yang lain sih, Bu Endang. Gitu sih Ya, Kak, pemahaman saya. Karena ya. ya gitu. Ya, terus Ibu ini ya, karena saya kan tertarik dengan program ini, tapi kalau misalnya kan saya sudah ada apa alternatif kedua yang ada tentang sampah. Nah, kalau sampah itu misalnya di satu kota atau kabupaten itu kan untuk penanganannya sampai saat ini kan belum apa terlaksana, baru misalnya dibuang ke TPA tempat pembuangan akhir. Nah, kalau itu bisa saya bisa gunakan lagi untuk skema ini, skema apa Bestari ini bisa nggak Living Lab ini, Bu? Kalau untuk sampah, Oke, Eh, ya, pertanyaannya sampahnya ya. apa yang direncanakan itu akan solusi alternatifnya akan menggunakan metodologi living lab atau tidak. Ada kalanya kan misalnya begini, oh ya saya tahu sampah terus nanti saya bilang aja ini pengumpulannya sampahnya harus terkumpul gitu, selesai. Maaf Bu, Berbeda ya. agak nanya lagi ya. Terus ini misalnya sampah plastik. Nah, bisa nggak saya gunakan untuk kegiatan Living Lab ini nanti misalnya menggunakan metode virosis? Oke. Nah, itu sama seperti tadi sih Bu, jawabannya kurang lebih. Kan itu berarti saya punya sampah plastik. Saya tahu saya bisa menghasilkan tar, car, apa ke minyak dari proses pirolisis tersebut gitu. Nah, Ya. saya yang saya kaji-kaji itu adalah parameter bagaimana caranya meningkatkan yield eh, minyak mengurangi jumlah tar yang dihasilkan. Nah, itu berarti penelitiannya yang lain, Bu. Oh, ya Bu, saya Ya, sudah paham maksudnya. Ya. ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih banyak Bu Endang. Ya, Pak Oke, Bapak Fajar. Ibu, sebagai disclaimer ya Bapak Ibu ya, karena ini sebagai pendekatan, mungkin jadi hibah pertama terbuka yang dilakukan pemerintah ya Bu Emenda ya, Living Lab ya. Jadi mungkin akan perlu adjustment penyesuaian bagaimana kita melihat sebuah problem, bagaimana kita melihat sebuah produk
yang bisa masuk dalam skema Living Lab ini. Eh, Aslinya setiap produk, mungkin setiap problem punya potensi kalau yang saya tangkap dari Bu Emenda. Hanya saja dia perlu kriteria-kriteria khusus atau pendekatan-pendekatan khusus yang itu bisa disebut sebagai living lab. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, karena kemarin kami juga di PMO belenger-belenger gitu ya. Dengerin Bu Emenda, dengerin juga praktik dari Belanda, dengerin praktik dari NTT gitu. Banyak input yang kita dapat. Mudah-mudahan ini juga jadi sarana iterasi kita ya, sarana proses belajar kita bersama. Ya, berikutnya mungkin ini ada Bu Dona Ekawati. Silahkan Ibu. Baik, selamat siang Prof. Selamat siang Pak Fajar, apa suara saya terdengar? Ya, clear Ibu. Baik, terima kasih. Prof. Emen, mohon izin ya, saya terus terang saya respect banget dan ini sesuatu banget buat saya karena dari kemarin saya memikirkan ini akhirnya saya dapat di metode ini rupanya ya. Ah, Prof, saya mau arahannya nih Prof. Saya mau kaji ulang tadi sedikit review ya Prof. Karena di satu sisi saya mewakili dosen saya Prof. Di satu sisi tidak membawa teman-teman Prof. Gitu ya. Prof, ada pertanyaan saya satu. Untuk teman-teman saya kebetulan banyak yang sedang lanjut S3 tapi mandiri. Apakah diizinkan? Yang kedua, yang kedua ini bila penelitian dilakukan untuk Living Lab ini adalah beda kampus. Gitu. Terus yang ketiga, apakah outputnya boleh menghasilkan disertasi? Outputnya adalah disertasi salah satu dari outputnya, Prof ya. Terus sebentar satu lagi. Oh ya, Prof tadi terkait Living Lab itu kan awalnya saya dan teman-teman juga memang sudah ada penelitian awal yang tidak tahu kalau ini ternyata masuknya ke dalam metodologi Living Lab sebenarnya. Kami sudah lakukan beberapa itu dengan hexahelix sebenarnya Prof ya. Itu sudah pernah saya lakukan waktu saya S2 Prof. Apakah itu nanti bisa di continuity ya Prof ya untuk lanjut penelitian yang Bestari ini masuk ke dalam kategori Living Lab Prof ya. Karena kalau nggak salah saya dengar ini berarti dari hulu ke hilir itu semua impact-nya ataupun prosesnya semua melibatkan lapisan. Begitu ya, Prof ya. Itu saja. Mohon arahannya ya, Prof. Terima kasih. Bu Emenda, sepertinya banyak teknis. Mungkin saya izin duluan, enggak apa-apa Bu. Ya, benar, benar sekali. Tadi saya cuma mau jawab yang paling belakang justru. Ya, saya boleh izin sekali bertanya ya, Pak Fajar daripada Ya, saya ya, chat. ya, tidak apa-apa Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, eh, ini hasilnya kebijakan internal kami di PMO dan juga LPDP. Kami tidak memperkenankan eh, dosen yang sedang melanjutkan studi untuk mengikuti program ini sebagai anggota, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, sebagai anggota aktif. Sebagai anggota ya, karena di anggota itu nanti Bapak Ibu punya hak renumerasi yang sudah diatur dalam Perdir LPDP. Tapi kami juga tidak menutup mata bahwa setiap satu penelitian sangat mungkin untuk melibatkan mahasiswa yang sedang disertasi, tesis, ataupun yang skripsi gitu. Hanya saja mereka bukan sebagai anggota, tapi sebagai mitra yang ikut menjadi penelitiannya menjadi salah satu bagian di dalam eh, apa namanya proyek besar tersebut gitu, Bu Dona. Jadi secara administratif memang tidak diperkenankan untuk sebagai anggota, tapi nanti semisal dosen Ibu atau supervisor Ibu mengajukan satu ide, Ibu terlibat di sana dan disertasi Ibu ikut juga apa namanya menjadi salah satu bagiannya gitu, walaupun bukan jadi output yang kita persyaratkan gitu Bu. Karena output yang kita persyaratkan adalah apa yang jadi diajukan dalam proposal, dan disertasi tesis dan skripsi bukan jadi output yang dipersyaratkan gitu. Tapi apakah itu bisa paralel? Sangat bisa gitu Ibu ya. Karena kan beberapa bahkan penelitian kami di hibah-hibah sebelumnya itu ada satu proyek penelitian itu digarap oleh mahasiswa bersama-sama, walaupun mahasiswa tidak sebagai anggota aktif, tapi ada yang menyelesaikan beberapa skripsi, tesis gitu ya. Tapi kalau yang disertasi saya belum tahu. Mudah-mudahan ini jadi yang pertama gitu. Ya, misal nanti Bu Dona dan rekan-rekan lolos gitu ya melalui dosen aktifnya gitu. Itu mungkin Bu Dona. Ya Terima silakan kasih, Bu Pak Fajar. Emenda. Oke. Yang beda kampus, Pak, belum? Beda kampus boleh banget Bu. Ya, siap. Boleh banget kali itu Bu. Siap. Baik-baik, terima kasih, Pak Fajar. Monggo, Prof.
Ya, untuk yang terakhir ya itu tadi kan saya udah bilang ya. Jadi memang sebenarnya ini kan baru MIT kemudian Uni Eropa yang banyak mengerjakan living lab. Jadi sebenarnya pada saat dulu kita penelitian pengabdian masyarakat melihat keberterimaan itu adalah sebagian dari proses living lab gitu. Nah, bagaimana Bu Dona aja memformulasikan dan menerasikan bahwa proses metode langkah-langkah untuk living lab itu sudah dilakukan yang sebelumnya gitu. Bisa dipotong misalnya di ujungnya pada saat user testing itu ingin apalagi yang ingin di refine dan diprototypingkan untuk bisa diuji cobakan ke masyarakat gitu. Siap-siap. Baik, kalau gitu paham. Terima kasih banyak ya, Prof. Siap, terima kasih Terima banyak kasih, Pak Bu Fajar. Dona. Iya Ibu. Eh, Berikutnya ada Ibu Marliana. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Marliana Espalat dari Universitas Cokroaminoto Makassar. Didengar ya Bu ya, Prof? Oke, oke. Waktu saya melihat ini program ini, saya berpikir ini penelitian, tetapi setelah saya beberapa kali ikut seminarnya ini, saya melihat bahwa ini mengarah ke pengabdian. Seperti tadi yang Prof katakan bahwa ini dilihat dari luar negeri, Ibu melihat bahwa ini pengabdian kepada masyarakat di tempat tersebut. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah yang saya mau ajukan ini proposal tentang model pengembangan agroforestry ya di lahan kakao dengan menggunakan sistem alley-cropping dengan memanfaatkan tanaman buah-buahan unggulan di antara tanaman kakao ini masuk pada kategori bestari ini, karena saya lihat bahwa pada saat ini mitra saya kan saya meneliti di tempatnya, hasil dari kakao itu akan semakin menurun ya Bu ya, hasil Prof ya, hasil dari penjualan dari hasil panen mereka. Jadi saya mau mengembangkan bahwa ada di antara tanaman tersebut bisa ditanam tanaman buah-buahan unggul untuk meningkatkan ekonomi mitra saya petani yang di lahan di tempat saya meneliti 2 tahun yang lalu. Apakah itu bisa menjadi program bestari, dan apakah saya bisa juga memadukan bahwa di samping saya mengabdi dengan model agroforestry ini, apakah saya juga bisa meneliti untuk mengisolasi bakteri mikroorganisme yang bisa dijadikan pupuk organik bagi tanaman kakao di lahan tersebut. Jadi sambil saya mengabdi, saya juga mengadakan penelitian untuk nanti pengembangannya hasil daripada isolasi dari mikroorganisme ini saya jadikan sebagai pupuk organik buat di lahan tersebut, karena kita ketahui kalau mikroorganisme dari lahan yang kita ambil dari situ itu lebih bermanfaat diaplikasikan di lahan di mana saya ambil mikroorganisme tersebut. Itu Prof. Baik, terima kasih Bu Marlina. Ternyata banyak banget ya gini problem penelitian. Saya boleh ralat sedikit ya Bu ya, sebenarnya living lab itu lebih cenderung ke arah penelitian sih Bu, karena setiap aktivitas yang dilakukan itu sebenarnya kita berusaha memahami fenomena, eh, meningkatkan pengetahuan kita begitu. Dan jadi eh, apa ya? Seperti yang disebutkan tadi pada saat co-creation pun sebenarnya kita lagi belajar terus belajar memahami, dan itu kan sebenarnya bagian dari pengetahuan ya Bu. Jadi bisa saja bukan berarti karena kan mungkin Bu Marliana sama seperti saya, kita ditrain sebagai saintis atau engineer yang melihatnya dari kacamata penelitian kita itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau saya udah bisa ada problem setnya itu saya punya masalah, tapi saya nggak melihat apakah hasilnya nanti akan berinteraksi dengan orang lain dan menimbulkan masalah baru, atau
atau hasilnya itu akan memberikan dampak negatif terhadap yang lain itu tidak gitu ya. Nah, sama seperti tadi Bu, kalau misalnya saya penelitiannya tentang bagaimana memanfaatkan mikroorganisme lokal untuk meningkatkan kinerja apalah misalnya soil amendment kah atau peningkatan nutrisi ke lahan pertanian atau meningkatkan pertumbuhan pertanian itu mungkin skemanya lebih tepat ke yang lain Bu, karena kan berarti kita dari kacamata peneliti peneliti murni tanpa melibatkan yang lain. Oh, saya tahu nih berdasarkan teori yang berlaku nih organisme lokal apalagi digunakan konteks lokal akan akan mampu misalnya tergantung ibu mau ke organismenya itu untuk mengimprove kesuburan tanah kah atau meningkatkan yield produksi, meningkatkan pertumbuhan dan lain-lain gitu, menambah unsur nutrien bagi tanaman gitu. Nah, proses ini kan semata-mata fokus pada center pada penelitinya. Nah, itu mungkin skemanya yang lain, Bu. Kalau kalau menurut pendapat kami sih gitu ya. Uh, ap- ap- Ya, kurang lebih batasannya seperti itu sih Bu. Kalau yang terlibat kita, oh kita punya masalah nih, ternyata tanahnya nih kurang subur gitu. Saya punya ide, Bu Marliana punya ide. Wah, ini bisa memanfaatkan mikroorganisme lokal gitu. Tadi kan ya, saya akan bisa mengimprove meningkatkan kesuburan tanah misalnya begitu. Nah, itu berarti saya bergerak dari kacamata saya sebagai saintis atau sebagai engineer yang merekayasa proses tersebut. Nah, itu mungkin pindah ke call yang lain saja. Bukan Ya, begitu ya. kan ya Pak Fajar ya? Ya, betul, 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 Kalau betul. kalau Prof, kalau yang tadi model yang agroforestry yang memanfaatkan bibit unggul yang ditanam ini untuk pemanfaatan lahan yang tidak digunakan, bagaimana Oke. Prof? Nah, kalau ini boleh Bu, ya, Ibu memformulasikannya bagaimana bahwa misalnya bibit unggul kan bibit unggul versi Bu Mariana. Masyarakat bilang itu bibit unggul gak? Bagaimana keberterimaan nanti Ibu bisa tes. Apakah ternyata bukan itu yang mereka mau tapi yang lain. Apakah secara apa ketersediaan dari bibit tersebut tuh ada atau ada yang lain yang sebenarnya ada yang lebih berpotensi kan belum belum tahu. Nah, kalau Ibu bisa sarannya sih kalau bisa memformulasikannya dari ide dari awal melibatkan pihak yang termasuk kan kalau sekarang ada perusahaan yang menghasilkan bibit unggul gitu. Apakah Ya, ya, itu yang iya Prof, terlibat di ada. dalamnya? Nah, Nah, ya, dan memang mitra kami memang menginginkan seperti itu bahwa ya kalau ada bisa seperti itu Ibu karena dengan seperti itu bisa membantu kami untuk meningkatkan pendapatan kami dengan adanya apa namanya seperti nenas madu ditanam di antara pohon-pohon kakao seperti itu sehingga mereka mendapatkan tambahan nilai dari hasil daripada tanah lahan mereka. Dan itu apakah itu bisa saya ajukan, Prof, seperti itu. Dan kalau bibit unggul itu yang saya ambil bukan dari petani tapi dari perusahaan-perusahaan yang penyedia daripada beberapa macam bibit unggul buah-buahan yang ada di sekitar Sulawesi Selatan, Prof. oke. Baik. Oke. Nah, kata kuncinya sih sebenarnya tadi Bu, kita ini di Living Lab tuh bukan bukan riset pasar ya, bukan Ya, pasar. ya, Jadi memang pada saat menentukan kenapa harus nenas gitu. Pertanyaan kok ya, Living Lab, gitu, kenapa harus nenas? Kenapa yang lain? Siapa penggunanya? Mengapa penggunanya bilang, ternyata dari pada saat misalnya adalah salah satu tahapan awal dari ke Living Lab itu adalah memahami yang mana sih sebenarnya yang ditanam versi petaninya, versi penyedia bibitnya, versi ke pemerintah, versi ahli seperti kita yang mengetahui agronomi tanah misalnya begitu. ya, 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 Prof. lain-lain. Nah, itu kalau bisa diformulasikan ke arah sana, saya sih diajukan aja, Bu. Ya, nanti saya coba, Prof. Ya, Ya, makasih, Prof. ya. Terima kasih banyak Bu Marliana. Bagaimana Prof. Emenda? Apakah mau kita lanjut saja sampai akhir tanya jawabnya atau lanjut materi lagi, Prof? Karena waktu juga mungkin Oke, saya boleh ke se rundown cepat ya apa yang boleh, kami boleh, lakukan. Jadi boleh, sebenarnya boleh, Prof. untuk
proses yang 1 tahun itu terakhir saya potong di user testingnya aja. Kita hanya hanya melihat, kan kita udah melakukan co-design, co-creation terhadap alternatif solusi, kemudian kita buat workshop lagi, kemudian kita lakukan fokus diskusi grup dengan berbagai pihak begitu. Toh pada akhirnya itu eh, yang tadi masyarakat penggunanya kita lihat, kita memaksakan misalnya masyarakat tuh harus memilah. Ternyata problem kami itu adanya di eh, masyarakatnya belum tahu cara memilah. Jadi kalau padahal kami bersedia misalnya, oh ya ini bisa ada yang ini industri yang bersedia menerima sampah yang sudah bersih itu bersedia, udah kami nanti sediakan tempat sampahnya. Tapi kalau sudah disediakan tempat sampah pun belum tentu berhasil gitu. Jadi kami melihat secara keilmuan apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa atau tidak bisa atau setengah bisa untuk hanya untuk memilah sampah saja gitu. Sesederhana itu ibu-ibu, tapi ada prosesnya di awal yang saya sebutkan. Cuman ini dipotong. Saya ini cepat aja ya biar bisa menjawab kembali pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan teknis juga untuk Pak Fajar. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Nah, di Pisces kita memang berusaha untuk bisa membantu pemerintah Indonesia pada saat itu untuk bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang terakumulasi di lingkungan gitu. Karena banyak sekali gaps yang belum dipahami, belum adanya data dan seterusnya. Jadi ke metode kami secara keseluruhan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bukan hanya living lab gitu. Tadi kami mulai dari satu-satu yang sangat sederhana, besaran masalah itu kami lakukan, dan memang penelitian ini tidak 1 tahun gitu, dilakukan dalam 4 tahun. Nah, tapi core dari hasil semua kumpulan pengetahuan yang didapatkan tersebut di ujungnya memang tetap di living lab. Jadi pemahaman kami tentang permasalahan yang ada itu kami buatkan dalam alur kerja yang seperti tadi, dimulai dari co-design workshop, diskusi antar sektor untuk membahas solusi sesuai dengan isu yang menjadi yang menjadi target untuk diselesaikan. Kemudian kita mendapatkan, jadi pendengar sih sebenarnya, mendapatkan gambaran awal. Padahal kan kalau kalau kita pikir, wah saya ini Amanda Sembiring, lulusan teknik lingkungan, ahli misalnya mengolah, kalau mau bikin kompos bisa, kalau mau proses termal bisa gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu dalam dalam menyelesaikan masalah persoalan sangkap. Jadi kita mendengarkan apa yang konsep-konsep apa yang paling mungkin nih yang diterapkan untuk di tempat case tadi di living lab-nya. Kemudian dari case tersebut kita masih tanyakan lagi. Pertanyaannya sebenarnya sederhananya, bagaimana perasaannya pada saat eh, melakukan jadi kita, karena ya itu kalau peneliti kan selalu harus cari cara kita dapat hasil banyak tapi dengan cara yang simple dan sederhana gitu. Kalau kita membuat setting ada misalnya bagaimana caranya seseorang langkah misalnya dari menghasilkan sampah, kemudian sampah tersebut dibawa ke bank sampah atau sampah tersebut dipilah di rumahnya. Kalau kita buat dalam bentuk real life gitu, ada tempat sampahnya, ada ini settingnya itu kan mahal gitu. Jadi kita cari cara yang modalitinya lebih lebih mudah. Salah satu di antaranya yang di awal sekali pada saat kita menyelaraskan konsep itu adalah dalam bentuk storytelling namanya. Jadi kita menggambarkan prosesnya itu dalam bentuk ilustrasi gambar, karena bukan 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 tanpa alasan, karena kan secara pengetahuan kita tahu kita lebih mudah membaca gambar daripada membaca tulisan gitu. Kalau peneliti kan memahami hal tersebut gitu. Jadi kita buatnya dalam bentuk storytelling walaupun dilengkapi juga dengan
uraian gitu apa ya aktivitas apa yang dilakukan gitu dan seterusnya. Kemudian kita tanyakan kembali apa halangannya dari sisi keuangan, dari sisi finansial, dari sudut pandang ekonomi, apa halangannya dari penggunaan teknologi tersebut gitu. Misalnya di awalnya kita pikir "Wah, banyak banget sepertinya angka elektrifikasi tinggi, penggunaan mobile phone juga tinggi, tapi ternyata penggunaannya berbeda seperti persepsinya berbeda seperti yang kami pikirkan gitu. Jadi refine penyelarasan konsep nih menjadi bagian penting. Nah, setelah kita pikir kita sudah mendapatkan beberapa banyak keselarasan, kemudian baru kita lakukan user testing, kemudian perbaikan konsep kembali. Nah, ini mengikuti semua aktivitas jadi ada banyak alternatif di awal, terus kita pilih-pilih lagi yang mana yang sudah pernah dijalankan di Indonesia di kota-kota lain, mulai dari hulu ke hilir kita pilih, kemudian kita lakukan diskusi kembali, aktivitas kembali. Pada saat diskusi itu kita bagi beberapa sesi karena seperti tadi kita ingin memahami apa masukan dari setiap individu bahwa di individu yang mana sajakah itu bekerja. Nah, dari pemahaman tersebutlah baru kita merefine kembali. Nah, kalau untuk peneliti, alasan adopsi mengapa hal tersebut itu tidak bisa diterima atau bisa diterima itu sebenarnya kan bisa dituliskan dan bisa menghasilkan publikasi juga gitu. Nah, kita teruskan kembali. Nah, modality yang kami lakukan itu untuk bisa men-setting kondisi real life-nya itu tadinya ingin karena kalau dari Institut Teknologi Bandung inginnya langsung dalam virtual reality, ternyata virtual reality terlalu mahal gitu untuk budgetnya tidak memenuhi. Jadi kami pilih untuk virtual settingnya dengan cara uh, dua dimensi saja begitu. Jadi ada pelakunya, ada yang mengamati, kemudian di belakang tuh dibuat setting khusus tentang hal tersebut. Nah, kurang lebih ini gambaran penataan ruang living lab-nya seolah-olah mereka pada saat user testing itu memahami dan mengerjakan apa yang akan dikerjakan nantinya sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dan seterusnya ini saya skip aja dan menghasilkan pengetahuan baru kita mengapa sih ternyata kalaupun sudah disediakan tempat sampah itu masyarakat tuh tidak bisa memasukkan sampahnya yang tepat ke tempat sampah yang tepat. Sesederhana itu sih masalah yang kami hadapi. Nah, eh, apa riset problem yang kami buat selain yang untuk yang hulu berbeda lagi gitu ya bagaimana experience-nya misalnya seperti orang tua zaman dulu kita coba juga itu apakah rantang bisa 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 digunakan kembali apakah misalnya apa masyarakat bersedia untuk datang bawa kontainer sendiri ya bawa bisnis sendiri untuk datang ke satu tempat kemudian beli dalam kecil. Nah, di balik itu semua kami memahami bahwa ada lokal konteks yang ternyata tidak semua masyarakat itu mampu membeli dalam bentuk bulky kan. Kalau secara pengetahuan kita tahu membeli dalam bentuk besar itu eh, akan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan gitu. Tapi kan ternyata kemampuan untuk membeli dalam jumlah besar itu untuk konteks daerah tertentu misalnya tidak bisa dipenuhi. Jadi kita harus adjust lagi pemahaman kita tentang hal tersebut. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang apa yang kami lakukan dan iterasinya memang tidak sekali dua kali tapi beberapa kali dan dilakukan apa namanya in-depth apa ya, interview gitu ya yang kami lakukan untuk masyarakat untuk melihat dan pada akhirnya oh ya satu lagi nih yang bagian penting karena ini adalah ekosistem hidup jadi kami membuka peluang untuk kesempatan menciptakan apa model bisnis baru yang bisa dihasilkan. Jadi kami bekerja sama juga dengan pada akhirnya setelah mendapatkan solusi yang di hulunya, kami bekerja sama dengan ini NVU. Jadi salah satu apa eh, venture building studio nirlaba yang memiliki visi untuk sirkularitas. Dan lagi ternyata belum selesai juga apa yang kami kolaborasikan dengan Alner dan NVU ini pun masih perlu di refine kembali untuk melihat eh,
apakah masih ada kendala dan batasan lain yang belum bisa dipenuhi? Dan kami menemukan beberapa temuan ternyata bagian tadi itu bagian regulasi itu juga bisa mempengaruhi hasil dari apa yang kita pikir itu sudah bisa diadopsi oleh masyarakat, industri maupun pasar yang ada gitu. Oke, saya stop share karena udah tinggal 10 menit lagi. Kita lanjut lagi, Pak Fajar. Siap, siap Ibu. Terima kasih banyak Bu Emenda. Mungkin kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk tanya jawabnya. Silahkan Bu atau Bapak Sarif Dinur dari UNW Mataram. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit masalah dengan video ini sehingga tidak nampak dia walaupun sudah dinampakkan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kami ingin melakukan kegiatan terkait dengan kegiatan pertanian. Sebagaimana kegiatan pertanian ini kan sudah di kalangan pemuda makin lama makin menurun. Sehingga dan apa namanya yang akan kami lakukan ini adalah untuk urban farming. Urban farming, nah salah satu urban farming sumber pupuknya itu ada dari pengelolaan sampah. Nah ini nah ini kan dari urban farming, kemudian dari kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah, dari apa namanya stakeholder. Nah yang di sini terkait dengan pelajar. Nah pelajar ini kan ada tingkat SD, SMP, SMA. Nah ini bagaimana cara mohon sarannya bagaimana cara meng-create antara pelajar yang agar bisa memilah sampahnya digunakan untuk pupuk. Kemudian nanti ada urban farming yang kami gunakan sebagai salah satu metode untuk memanfaatkan dari limbah-limbah. Jadinya pelajar itu tidak bawa sampah ke tempat sampah, tapi nanti kalau bisa bawa ke sekolah dan di sekolah itu rencananya mau dari kebijakan kami dari dinas mau berencana mengusulkan ke dinas pendidikan itu nanti ada buat ekstrakurikuler pertanian urban farming nanti pengelolaan sampah dari murid-muridnya. Nah itu yang kemudian yang kedua terkait alat dan bahan kami sudah ke beberapa mitra baik itu sekolah baik itu industri UMKM terkait untuk beberapa ada alat-alat yang peralatan mereka kurang itu kami kurang ini sementara sistem yang harus kami jalankan harus ada beberapa alat yang kami harus tepati. Nah untuk pengadaan alat itu apakah bisa dimasukkan untuk kalau bahasanya nanti kalau kita sudah mulai di percontohan satu dua sekolah nanti kita beli alat, apakah alat itu termasuk di yang di apa namanya yang ada di RAB-nya yang 65% itu atau bagaimana model pengaturan untuk pembelian alat untuk melengkapi untuk di mitra UMKM atau di mitra sekolah yang akan kami jadikan sebagai beberapa sekolah yang pilot project untuk kegiatan yang kami lakukan. Ya, terima kasih. Bu Emenda mau sekalian disatukan sama Bu Emma mungkin ya Bu ya, biar nanti waktunya cukup gitu. Ya, silakan Ya, singkat ya, mungkin Bu Emma biar ya, nanti ya. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ini pemula juga nih. Gini, Prof, saya mau bertanya. Sebetulnya sebetulnya yang fokus mitra, apakah misalnya bisa mitra itu masyarakat langsung ya melalui PKK atau apa gitu. Karena kami ini dari Fakultas Farmasi ininya apa fokusnya ke kesehatan ya. Jadi kami mau melihat permasalahan terkait satu eh, mitra kami itu ke arah misalnya penyakit metabolik gitu ya. Nah, di sana itu komoditas yang mereka hasilkan itu kebanyakan singkong. Nah, di masyarakat singkong ini dimanfaatkan Kesehatan. sebagai uh, produk-produk tape atau biasa. Nah, kami ingin berinovasi bahwa di masyarakat ini untuk memperbaiki kesehatan mereka membuat
inovasi produk yang memang bisa memberikan nilai glikemik yang rendah sehingga bisa dikonsumsi ataupun itu pun bisa jadi apa ya hasil usaha gitu, usaha untuk masyarakat itu. Apakah ini termasuk skup besar ini atau tidak gitu? Itu mungkin yang ditanyakan. Terima kasih. Silahkan Prof. Emenda. Baik, punten Bapak Ibu. Jadi untuk Pak Sarif tadi eh, selama ini Pak tadi kita bukan apa namanya bukan survei apa pasar gitu, harusnya sih bisa, apalagi melibatkan banyak aktor ya, itu itu kata kata kuncinya. Tapi kalau secara administrasi mungkin Mas Fajar yang lebih tepat menjawab tentang alokasi berapa persentase untuk peralatan, Ya, aman. numerasi dan lain-lain, itu mungkin Mas Fajar yang bisa jawab ya, Pak. Siap-siap, Bu. Tapi secara konsep, selama bukan ditujukan untuk riset pasar, tapi proses untuk menentukan uh, apakah memang urban farming yang diinginkan, misalnya begitu nih pertanyaan ini aja yang langsung selintas muncul di saya, apakah tidak ada uh, apakah ada cara yang lain, apakah ada apa, kebiasaan lokal yang lain yang ternyata memang me- menurut masyarakat, penghasil limbahnya, menurut pemerintah yang sudah pernah ada atau sudah pernah apa dicobakan dan mungkin ingin diimprove, itu yang apa kegiatan tersebut sudah dilakukan. Nah, itu bisa masuk dalam skema ini. Nah, kalau buat Bu Emma, ya sama sih Bu tadi, kalau kita mau penelitian tentang apakah produk ini mengurangi indeks glikemik masyarakat, itu kan versi peneliti ya. Jadi itu harusnya mungkin bisa ke skema yang lain. Kecuali Ibu memformulasikannya dalam bentuk yang tadi. Menurut saya tuh ini kata kunci terakhir nih sebelum kita tutup nih, cuma ada 2 menit. Bagaimana Bapak Ibu memahami konsep eh, metodologi Living Lab dan mengaplikasikan keilmuan tersebut bukan dari kacamata peneliti semata, kurang lebih begitu sih Bu, tapi merupakan hasil eh, penyamaan konsep yang sudah difikirkan bersama-sama, bukan dari kacamata kita. Oh, saya bilang, oh ini bermasalah nih masyarakat nih, penyakit gula diabetesnya meningkat ini karena makanan gitu, karena food intake-nya gitu. Terus saya jadi peneliti, saya bilang, wah ini harus diciptakan produk makanan yang indeks bisa menyebabkan dia glikemik rendah gitu kan, versi versi kita Bu, versi peneliti kan menarik menurut kita. Tapi apakah hal tersebut, misalnya produk yang kita tawarkan tadi diminati, disukai masyarakat, kemudian apakah masyarakat memang memandang bahwa diabetes itu adalah problem buat mereka, itu kan belum tentu juga gitu ya. Maksud walaupun secara kesehatan memang pasti dong, yang namanya juga meningkatkan diabetes gitu harus dikurangi, kalau kata Menteri Kesehatan kita sekarang harus berbagai cara, termasuk termasuk tadi bagaimana kita apa belajar juga dari pernyataan Kementerian Kesehatan tersebut gitu, untuk bisa mengkait-kaitkannya juga bahwa kemasan yang ditimbulkan karena makan minuman makan yang mengandung gula itu ternyata bisa menimbulkan pencemaran juga gitu ya. Oh, oke. Poinnya begini Bu. Selama bukan dari kacamata peneliti saja, harusnya bisa masuk dalam skema ini. Apalagi pada proses tersebut melibatkan banyak pihak yang menghasilkan ide bahwa memang itulah yang dibutuhkan, bahwa itulah masalah yang ingin diselesaikan, termasuk apa konsep penyamaan bahwa alternatif solusi tersebut itu dibahas secara bersama-sama sih, bukan cuma dari kacamata peneliti, Bu. Begitu. Terima kasih banyak Bu Emenda atas jawabannya. Pak Sarif Nur, mungkin saya izin melengkapi terkait dengan eh, biaya apa pembelian peralatan ya Pak ya. Pada prinsipnya pembelian peralatan diperkenankan Pak untuk bisa masukkan 65% yang sesuai dengan Perdir LPDP. Hanya saja ada dua prasyarat Pak.
Yang pertama, peralatan tersebut pastikan memiliki hubungan yang kuat dengan aspek yang diteliti gitu ya Pak ya. Jadi sifatnya sebagai supporting untuk kegiatan penelitian, bukan pelengkap ya Pak ya, karena dua hal itu jadi hal yang berbeda. Berikutnya, setiap alat yang dibeli akan menjadi BMN Pak, dalam artian itu menjadi miliknya perguruan tinggi Bapak, jadi bukan milik mitra. Eh, kalau jadi nanti akan ada prosedur untuk pendaftaran ke BMN-nya seperti apa gitu Pak. Dan nanti Bapak tinggal ikuti saja gitu. Tapi dua hal itu mungkin Pak yang jadi dasar. Pastikan alatnya kesesuaian alat dengan mendukung proses penelitian. Yang kedua, alat tersebut bukan menjadi hak mitra tapi menjadi BMN negara gitu Pak. Atau menjadi BMN dari perguruan tinggi Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu Emma, Pak Sarif atas ruang diskusinya. Kami sangat menunggu proposal EOI gitu ya dari Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi, saat ini sampai dengan hari ini Bapak Ibu masih diperkenankan untuk bisa mendaftarkan akunnya ya di eh, link yang kami berikan. Bisa cek di semesta.kemdikbud.go.id. Berikutnya nanti tinggal klik pilih Bestari saja. Saya juga sudah mengirimkan link materi untuk materi hari ini, materi sosialisasi kita sampai dengan web series lainnya sekaligus juga rekaman Zoom. Jika Bapak Ibu ada kendala teknis juga Bapak Ibu bisa tuliskan di apa namanya link tersebut gitu ya. Nanti akan ada yang menghubungi atau akan segera dibantu untuk solve the problemnya. Kami juga memiliki grup Bapak Ibu, grup Bestari Saintek untuk bisa ruang diskusi kita mungkin secara WhatsApp gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk saja. Sekaligus juga mohon untuk Bapak Ibu untuk mengisi kegiatan presensi di nomor 4 gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu informasi dari saya, EOI akan kita tutup tanggal 15 November. Dan untuk web series di hari selanjutnya, karena narasumber kebetulan sedang kurang sehat, jadi mungkin kita akan undur di pekan selanjutnya. Akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial Semesta Dit Minat Saintek gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Emenda atas waktunya. Ini jadi recalling kembali buat kami, tentu teman-teman di PMO sepertinya harus melihat kembali materinya Bu Emenda gitu ya. Hal-hal basic yang mungkin jadi diferensiasinya mana penelitian biasa, mana living lab gitu. Sekaligus juga aktivitas alur kerja terkait dengan living lab seperti apa dan lain sebagainya gitu. Terima kasih banyak Bu Emenda atas waktunya. Saya ucapkan mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Salam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses semua ya buat Bapak Ya, Ibu. Selamat siang. ya, selamat siang, Bu Terima Emenda. Terima kasih kasih Pak. banyak, Ibu. Terima kasih Mas Iya, Fajar. terima kasih. Assalamualaikum.